Orang tua mendatangi seorang anak kecil muslim dari abna al-muslimin. Maksud dia untuk memberikan syubhat kepada anak kecil tersebut. Mungkin dia salah orang, ternyata anak kecil tersebut adalah hafizul Quran, hafidhu al-Quran. Disampaikan kepada dia, ya walad, wahai anak kecil, apakah kamu pernah melihat Allah Subhanahu wa taala? Sang anak kecil dengan polosnya menjawab, aku tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu pernah memegang Allah Subhanahu wa taala? Dengan polosnya pun anak kecil menjawab, aku tidak pernah memegang Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Rabbku. Hanya itu yang dikatakan oleh sang anak kecil. Maka mulai orang tua dari kalangan falsafat tadi menyampaikan syubhatnya. Ketahuilah wahai anak kecil, bahwasanya Allah Rabbmu itu adam, tidak ada. Al-adam, bukan dengan hamzah ya, tapi dengan ain. Al-adam, bahwasanya Rabbmu itu tidak ada hakikatnya. Kenapa? Ditanya oleh anak kecil tadi, kenapa? Karena menurut ahli filsafat fulaniyah, disebutkan oleh dia, menurut ahli filsafat fulan menyatakan bahwasanya satu hal, apakah itu benda atau seorang atau apapun itu, sesuatu hal yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa dipegang, berarti itu la wujudalahu. Kata seorang dari kalangan ahli filsafat, tidak ada hakikatnya, yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa dipegang. Berpikir sejenak sang anak tersebut, hafizul Quran, Allah tidak bisa saya lihat, Allah tidak pernah saya lihat, begitu pula tidak pernah saya pegang, berarti Allah tidak ada, menurut kesimpulan dari ahli filsafat tersebut yang dibawakan oleh seorang yang membawa syubhat tadi. Maka dengan santainya sang anak kecil tadi mengatakan kepada orang tua tersebut, ya ammi, karena orang Arab kalau melihat orang yang lebih tua dan untuk menghargai biasanya memanggil ammi, wahai pamanku, itu arti letter like-nya. Ya ammi, hal lamasta fikraka, wahai pamanku, apakah engkau pernah memegang otakmu? La, aku enggak pernah. Ya ammi, hal nazarta fikraka, wahai pamanku, apakah kamu pernah melihat otakmu? La. Berarti menurut alim fulan atau menurut ahli filsafat fulan, engkau ya ammi min fadlak, mohon maaf, kamu tidak punya otak. Seorang anak kecil, walad, hafidul Quran, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlu filsafat mau bermain-main dengan hafidul Quran. Punya otak? Punya. Loh, pernah dipegang atau enggak? Enggak pernah. Pernah dilihat? Enggak pernah juga. Enggak punya otak berarti. Terbalik syubhatnya. Maka di akhir kisah ini disebutkan oleh para immatul al-mu'arrikhin, fabuhital ladzi kafar. Maka terdiam seorang yang kufur. Karena apa? Ahli filsafat, ahli kalam dikafirkan oleh sebagian besar para ulama. Kenapa? Karena mereka sudah membolak-balik syariat Islam. Syariat Islam yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan kepada para sahabat, diwariskan kepada para tabi'in, atba' tabi'in, ditolak semua oleh mereka ahlul falsafat wal kalam. Kenapa? Karena mengedepankan akal, al-aql. Mengedepankan pikiran mereka, mengedepankan logika mereka. Maka tidak sedikit daripada a'immatus salaf yang mengkafirkan ahlul kalam wa ahl falsafah. Maka disebutkan di akhir kisah tersebut, fabuhital ladzi kafar. Terdiam seorang yang memiliki pemikiran filsafat tersebut. Pikiran dia, otak dia tidak bisa dipegang, pikiran dia, otak dia tidak bisa dilihat, berarti dia pun tidak punya otak. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu musta'an.